Saudara-saudari yang terkasih, tinggal sesaat lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, dan di sini saya telah memegang surat Gembala Prapaskah 2022 dengan tema memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Saya akan membacakan surat Gembala yang sudah disebarkan, dikirim kepada para pastor, biarawan, biarawati, dan diharapkan dibacakan untuk umat beriman Katolik Keuskupan Agung Makassar. Surat Gembala Prapaskah 2022, memulihkan kehidupan. Kepada para pastor, biarawan, biarawati, dan segenap umat beriman Katolik Keuskupan Agung Makassar, salam sejahtera dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi daging dan diam di antara kita. Hari Rabu Abu yang merupakan awal masa Prapaskah pada tahun 2022 ini jatuh pada 2 Maret yang akan datang. Adapun tema APP Nasional tahun 2022 ini ialah memulihkan kehidupan dengan mengajak bumi sehat kita sejahtera. Tema dan ajakan ini jelas mempunyai konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun ketiga mendera umat manusia. Dalam beberapa bulan terakhir kasus positif menampakkan gejala menurun, namun di lain pihak tetap ada kekhawatiran dapat merebak lagi. Di tengah tersembulnya harapan yang masih tetap dibayangi kekhawatiran inilah, tim APP Nasional mengajak kita mengadakan perenungan imani yang serius yang diharapkan membawa pertobatan dan berujung pada aksi. Poin pertama, 2 tantangan besar. Pandemi COVID-19 yang telah mendera dunia tidak terkecuali negeri tercinta kita selama lebih dari 2 tahun sejak Desember 2019 membawa serta dan memperberat tantangan-tantangan yang sudah ada sebelumnya. Tantangan-tantangan itu perlu diupayakan diatasi saat ini, tetapi juga untuk masa mendatang. Tantangan pertama adalah pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada pelbagai segi kehidupan manusia, bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Tantangan berat kedua, melalui pandemi ini alam mengirim pesan kepada kita bahwa kita telah gagal menjaga planet kita dengan baik dan benar sebagaimana diamanatkan Sang Pencipta. Poin kedua, menaruh harapan pada Kristus. Kutipan dari doa Paus Fransiskus, Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara terpaksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau menutup gerejamu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Doa Sri Paus ini sesungguhnya adalah doa yang mengajak kita kembali ke perspektif harapan di tengah ancaman keputusasaan karena ketidakmampuan kita segera membebaskan diri dari cengkraman COVID-19. Poin ketiga, panggilan untuk bertobat dan aksi. Sejak awal penciptaan, manusia telah gagal menjaga planet bumi dengan baik dan benar, sebagaimana diamanatkan oleh Sang Pencipta. Dosa manusia merusak hubungannya dengan alam. Tanah menjadi terkutuk dan dengan bersusah payah manusia akan mencari rezekinya dari tanah.
Maka manusia zaman kini harus membuka telinga dan menjadi peka terhadap panggilan untuk bertobat. Pertobatan yang dibutuhkan ialah suatu perubahan sikap secara radikal, sebagaimana yang dimaksudkan dalam istilah Yunani metanoia. Meta, perubahan, nous, mentalitas. Pertobatan semacam ini baru terbukti apabila diikuti oleh tingkah laku dan perbuatan yang konkret. Berlandaskan ajaran Vatikan Kedua Konstitusi Apostolik Penitemini yang dikeluarkan Paus ke-6 pada 17 Februari 1966 mengubah secara drastis kewajiban puasa dan pantang. Sebelumnya berlaku tradisi kewajiban puasa dan pantang selama 40 hari sebelum Paskah, dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Suci. Kewajiban berpantang dari makan daging dan kewajiban berpuasa yaitu hanya 1 kali boleh makan kenyang dalam sehari, berlaku setiap hari selama 40 hari tersebut. Konstitusi Apostolik Penitemini menetapkan kewajiban berpantang berlaku pada setiap hari Jumat, sementara kewajiban berpantang dan berpuasa hanya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Gerakan APP Nasional dikemas dalam kegiatan-kegiatan selama masa Prapaskah. Komisi PSE KWI menetapkan tema renungan dari tahun ke tahun dan merumuskannya dalam garis besar. Selanjutnya Komisi PSE tingkat keuskupan mengkoordinasi pengolahannya dalam 5 pertemuan yang bersuasana ibadah. Bahan disiapkan untuk 6 kelompok, SD kelas 1, 2, dan 3, SD kelas 4, 5, dan 6, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, dan umum. Sementara itu dijalankan aksi pengumpulan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan berpantang berpuasa dalam 2 kategori, paroki dan sekolah. Seluruh dana yang terkumpul dikirim ke keuskupan. Selanjutnya 70% dari dana tersebut tinggal di keuskupan, yang di keuskupan kita peruntukannya dikelola oleh Komisi Panitia APP KAMS, sedangkan 30% dikirim ke KWI. Sesuai ketentuan dana yang terkumpul di KWI dibagikan sebagai berikut: 5% ke Yayasan Karina Karitas Indonesia, untuk biaya operasional 15% ke DSAK Dana Solidaritas Antar Keuskupan, dan 80% dikelola Komisi PSE KWI. Akhirnya kata kunci dalam gerakan APP adalah P yang terakhir, yang berarti pembangunan. Berbeda dengan fokus Karina Karitas yang diberi bantuan langsung kepada para korban bencana, saya pembangunan dari APP mempunyai prinsip Hilfe sur selbilve, artinya membantu orang agar akhirnya ia mampu membantu dirinya sendiri. Jadi bila orang butuh makan, jangan beri dia nasi, berilah dia pacul. Bila orang butuh ikan, berilah dia kail. Tujuan utama dari APP ialah pemberdayaan, membantu orang atau kelompok orang masyarakat agar bertumbuh ke arah kemandirian, khususnya di bidang sosial ekonomi. Sedangkan APP sekolah dimaksudkan untuk pemberdayaan di bidang pendidikan, membantu sekolah, anak-anak dan keluarga prasejahtera. Sedemikian itu, maka apabila Anda semakin aktif mengambil bagian dalam gerakan APP nasional, itu berarti Anda telah berpartisipasi aktif dalam upaya memulihkan kehidupan sesama yang mengalami keterpurukan hidup di bidang sosial ekonomi. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Anda tidak perlu lagi mengupayakan aksi-aksi lainnya di luar APP. Berikut kita perlu bicara tentang secara ringkas tentang pertobatan ekologis. Menurut Paus Fransiskus, ini berarti membiarkan seluruh buah perjuangan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Sebagaimana kita sudah lihat melalui peristiwa inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus,
mengambil unsur alam menjadi tubuhnya, dan dengan demikian mengangkatnya dan menebusnya dalam misteri Paskah, dalam wafat dan kebangkitannya. Ini harus menjadi landasan imani terdalam bagi perubahan sikap kita terhadap alam yang selanjutnya melahirkan gaya hidup. Inilah spiritualitas ekologis. Dan tentu saja bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas seluruh masyarakat mencari solusi-solusi. Satu tanggapan berbasis komunitas yang ditawarkan ialah praktek pertanian kota dengan memanfaatkan bidang-bidang kecil tanah sekitar rumah, balkon-balkon, dinding tembok, tanah pinggir jalan, tepi sungai, untuk tanaman buah-buahan, sayur-mayur, dan usaha kecil lainnya. Dan pandemi COVID-19 telah mengajar banyak dari kita dalam hal ini. Akibat PSBB dan stay home, banyak orang telah mempraktikkan upaya-upaya ini. Satu catatan teramat penting perlu saya ulangi sebagai penutup. Perwujudan pertobatan ekologis dan aksi yang mengikutinya tidak akan semudah membalik telapak tangan dan segera membawa hasil-hasil berarti. Diperlukan daya juang dan daya tahan iman dalam perspektif harapan kepada Kristus Yesus. Selamat memasuki dan menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita. Makassar 9 Februari 2022, Monsinyur John Likuada. Peraturan puasa dan pantang. Masa Prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret tahun 2022 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 16 April 2022. Poin kedua, nomor 2, seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertapa. Karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Nomor 3, secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan APP, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan berpantang berpuasa. Dana itu diperuntukkan memberdayakan sosial ekonomi umat masyarakat, pemberdayaan prasarana iman Katolik, dan wujud bela rasa kita bagi para korban bencana. Nomor 4, di samping itu selama masa Prapaskah kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. Poin A, selama 40 hari mulai hari Rabu Abu tanggal 2 Maret hingga Sabtu Suci tanggal 16 April adalah masa puasa. Secara khusus kami mengajak seluruh umat untuk melaksanakannya secara lebih serius pada hari Rabu Abu. Setiap hari Jumat dalam masa puasa termasuk hari Jumat Agung dengan berpuasa dan berpantang. Poin B, berpuasa berarti mengurangi makan sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka berumur antara 18 sampai 60 tahun. Poin C, berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, misalnya berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok dan lain-lain. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Nomor 5, mereka yang mendapat makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik bebas dari wajib pantang tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Nomor 6, kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa, dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 12 Juni 2022. Catatan baik, apabila cara pemberian abu secara normal belum memungkinkan,
Masih berlaku protokol kesehatan masa pandemi COVID-19, maka berlaku cara berikut. Sesudah abu diberkati, imam langsung mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil," atau rumus alternatifnya. Setelah itu imam memberikan abu kepada umat dengan cara menaburkan abu di atas kepala umat dengan diam tanpa kata-kata lagi. Sekian catatan dari Surat Gembala Prapaskah 2022. Inti-inti sarinya yang lengkap mungkin sudah ada dalam bentuk PDF. Kalau tidak kita baca mungkin lebih dari 1 jam. Ya, saya sudah ringkas supaya kita bisa fokus menangkap inti-intinya, dan yang lengkap boleh dilihat di PDF. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita.